Sekali lagi, nama Layla Llewellyn menjadi buah bibir seluruh anggota staf Arvis selama beberapa hari, tetapi kali ini karena alasan yang sangat berbeda. Sekarang, karena rumah tukang kebun itu telah dibobol. Berita ini menyebar ke seluruh mansion dengan cepat. Saat pertama kali mendengarnya, kebanyakan orang meragukan bahwa ada pencuri yang berani memasuki kediaman Earhart, tetapi keraguan mereka sirna ketika mereka melihat Bill Rammer yang setengah gila berkeliaran mencari pencuri itu. Matthias meninggalkan mansion itu saat keributan tentang perampokan itu mencapai puncaknya. Ia harus pergi saat itu juga, agar tidak terlambat makan siang. Saat mobilnya meninggalkan jalan masuk mansion yang dipenuhi pepohonan, ia mulai merasakan bahwa apapun yang terjadi bukanlah sekadar gosip remeh. Ada polisi berkuda yang mendekat dari seberang jalan. Karena jalan itu buntu di Arvis, tidak perlu menebak kemana mereka menuju. Saya dengar ada pencuri yang membobol rumah tukang kebun itu, kata asistennya, mengantisipasi pertanyaan Matthias. Asistennya menjelaskan, sepertinya uang yang Bill tabung untuk biaya kuliah anaknya Raib, itulah penyebab keributan ini. Seorang pencuri. Uang sekolah, Layla. Matthias memiringkan kepalanya saat dia melafalkan kata-kata ini dalam benaknya dengan penuh rasa terpesona. Tepat saat mobilnya meninggalkan bayangan Platanus Road, dia teringat orang asing yang ditemuinya pagi itu saat berjalan di samping sungai Schulter. Pria itu memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa namanya adalah Daniel Rayner, dan bahwa ia adalah sepupu istri Dr. Edman. Ia menjelaskan bahwa ia sedang berada di kota itu untuk mengunjungi keluarga Edman, dan mampir ke kediaman Arvis untuk memberi selamat kepada Layla, karena telah diterima di perguruan tinggi. Ia kemudian mengatakan berbagai hal tentang perusahaan investasi kecil yang dijalankannya, hak penambangan internasional, pasar saham, dan hal-hal lainnya, tetapi Matthias sudah tidak lagi mendengarkan pada saat itu, sehingga ia tidak ingat banyak hal yang dikatakannya. Yang ia ingat hanyalah waktu. Sementara lelaki setengah baya itu mengoceh dengan keringat bercucuran di dahinya, Matthias melirik jam tangan lelaki itu, dan menyadari bahwa saat itu bahkan belum pukul 9. Itu adalah waktu yang sangat pagi bagi seorang pengusaha kelas menengah yang berkelas untuk mengunjungi tunangan putra sepupunya, untuk memberi selamat atas diterimanya dia di perguruan tinggi. Akan tetapi, karena perkara itu bukan urusannya, Matthias pun membiarkannya saja dan tidak memikirkan apapun lagi, sampai ia mendengar berita luar biasa bahwa seorang pencuri telah membobol pondok tukang kebun itu. Tapi kenapa? Apapun jenis kesulitan keuangan yang dialami pria itu, pikiran bahwa ia akan menyelinap ke tempat yang tidak dikenal seperti Arvis dan mencuri uang tukang kebun itu terdengar menggelikan. Mengapa ia tidak mencuri saja dari rumah sepupunya yang kaya raya? Tepat saat Matthias hendak berhenti memikirkan skenario aneh itu, dia mendapati dirinya bergumam, Linda Edman. Linda Edman adalah mata rantai yang hilang, yang membuat hubungan antara Layla dan pria itu lebih masuk akal. Itu masih sekadar dugaan, tetapi dengan adanya dia dalam gambar, potongan-potongan itu tampak lebih cocok satu sama lain, dan ini membuat Matthias penasaran. Mobil berhenti di depan hotel tempat makan siang itu diadakan. Sebelum keluar, Matthias memberi perintah kepada asistennya. Cari tahu apapun yang bisa kau dapatkan tentang Daniel Rayner. Secepat mungkin. Di sisi lain, makanan di meja makan hampir tidak tersentuh sama sekali. Bill dan Kyle biasanya sangat lapar, tetapi tidak malam ini. Tentu saja Layla tahu alasannya, dan akhirnya ia bangkit dan mulai membersihkan meja dengan tenang. Dengan piringnya yang masih lebih dari setengah penuh, Bill bangkit, pergi ke teras, dan menyalakan sebatang rokok. Sejak pencurian itu, suasana di pondok menjadi suram dan muram. Tidak apa-apa, Layla, kata Kyle, sambil membantunya membersihkan meja. Tangannya yang sibuk berhenti sejenak, dan Layla menatap Kyle dengan mata hijaunya. Kyle meyakinkan Layla kalau polisi akan menangkap pencurinya, dan kalaupun tidak, Layla tidak perlu khawatir soal biaya kuliah, karena ayah Kyle berkata kalau dia akan menanggung biaya kuliah Layla. Sepertinya Layla ingin menolak, tetapi sebelum Layla mengatakannya, Kyle memotong sambil berkata untuk jangan pernah berpikir untuk menolak. Karena ayah Kyle ingin membayar uang kuliah Layla sejak awal.
Namun ayahnya baru menyerah setelah Bill terus bersikeras membayarnya sendiri. Kyle berbicara lebih tegas dari biasanya. Kita akan menikah, Layla. Itu artinya kita adalah keluarga. Kamu tidak perlu khawatir akan berhutang budi pada ayahku. Anggota keluarga saling membantu, itu hal yang paling wajar di dunia. Benar kan? Dengan mata tertunduk, Layla berdiri tak bergerak selama beberapa saat, lalu perlahan mengangguk. Kyle menatap wajah Layla yang tampak sangat kurus, hanya dalam beberapa hari. Dan dia merasakan kebencian yang mendalam terhadap pencuri yang telah mengganggu kedamaian hutan. Pokoknya, untuk saat ini, mari kita asumsikan mereka akan menangkap pencurinya. Kyle sangat sadar bahwa kemungkinan pencurinya tertangkap sangat kecil, tetapi dia ingin tetap memiliki harapan demi gadis itu. Setelah komentar ini, Layla menatap Kyle dengan senyum penuh harap dan berterima kasih padanya. Namun Kyle bingung Layla berterima kasih untuk apa. Layla menjawab, dia berterima kasih untuk semuanya. Layla tersenyum lagi. Tetapi entah mengapa itu hanya membuat hati Kyle terasa lebih berat. Kyle ingat betul raut wajah gembira yang meluap-luap saat wanita itu mengatakan akan pergi jalan-jalan ke ibu kota bersama Paman Bill. Tujuan perjalanan itu adalah untuk membayar uang kuliahnya. Tetapi kenyataannya, itu akan menjadi liburan pertama yang mereka jalani bersama. Wanita itu sangat gembira seperti anak kecil saat menceritakannya, mengatakan bahwa karena ini akan menjadi perjalanan keduanya ke ibu kota, dia akan dapat menjadi pemandu Kyle. Kyle menggodanya, tetapi dia sama gembiranya seperti wanita itu. Layla bercerita panjang lebar tentang tempat-tempat yang akan dikunjunginya bersama Paman Bill, makanan yang akan dimakannya, dan hal-hal yang akan dilakukannya bersama Paman Bill. Mendengarnya berbicara dengan penuh semangat, Kyle hampir mulai iri pada Bill. Namun, pencuri itu telah merusak segalanya. Bahkan jika uangnya berhasil ditemukan kembali, tampaknya mustahil bagi Layla dan Bill untuk menikmati liburan yang menyenangkan dan tanpa beban seperti yang telah mereka rencanakan. Dan Kyle tahu, tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasi hal ini. Kyle menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya untuk menghilangkan rasa putus asa yang mendalam, lalu berjalan ke teras dan duduk di sebelah Bill yang memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Bill meliriknya, lalu menyalakan sebatang rokok lagi. Ia telah menghabiskan hari-hari, sejak perampokan itu, dengan bergolak dalam hati, dan menemukan lusinan cara untuk membunuh seseorang. Namun, sekarang, kemarahannya telah berubah menjadi kesedihan. Setelah beberapa saat, Bill berbicara. Dia menyalahkan dirinya karena menyimpan semua uang itu di rumah, bahkan tanpa repot-repot mengunci pintu. Suaranya terdengar lemah dan putus asa. Kyle menenangkan Bill dan berkata bahwa itu bukan salahnya. Siapa yang mengira ada pencuri yang menyelinap ke Arvis? Bill khawatir karena minggu depan adalah batas akhir pembayaran uang kuliah, dan dia tidak yakin apakah pencuri malang itu akan tertangkap saat itu. Kyle meminta Bill untuk tidak mengkhawatirkan soal itu. Kalau sampai saat itu belum ada kemajuan dalam pencarian, ayah Kyle bilang dia akan menanggung biaya kuliah Layla. Dan Kyle sudah mengatakannya ke Layla. Mata Bill menatap wajah Kyle yang tersenyum. Kyle melanjutkan, jika besok ayahnya akan menelepon kantor polisi. Ayahnya punya teman di sana, dan dia akan meminta temannya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Paman Bill berterima kasih pada Kyle. Dia merasa sangat malu sekaligus berhutang budi pada keluarga Kyle. Kyle turut prihatin mendengar paman merasa seperti itu. Kyle rasa dia belum bisa menebus setengah dari makanan yang dia makan di sini. Bill terkekeh pelan mendengar ucapan itu, dan minta tolong sambil meremas bahu Kyle untuk menyampaikan terima kasihnya kepada orang tua Kyle. Tidak, lebih tepatnya, katakan pada mereka kalau Paman Bill akan mengunjungi mereka setelah masalah ini selesai. Kyle sempat berpikir untuk mengatakan bahwa tidak perlu repot-repot berkunjung, tetapi kemudian berubah pikiran dan mengangguk pelan. Ia tidak yakin. Tetapi ia merasa bahwa kunjungan itu lebih ditujukan untuk Bill daripada untuk orang tuanya, dan ia tidak ingin mengecewakannya. Di sisi lain, mansion Sang Duk memiliki 2 ruang belajar terpisah. Ruang belajar di lantai 2 merupakan ruangan besar dan lapang yang berisi buku-buku sebanyak perpustakaan umum.
Ruang belajar di ujung lorong lantai 3, di samping kamar tidur utama, lebih kecil. Ruang belajar di lantai 3 yang sebagian besar berisi buku-buku tentang sejarah, politik, dan ekonomi telah digunakan selama beberapa generasi sebagai tempat sang Duke bekerja dan menerima tamu. Matthias juga menggunakannya untuk hal ini. Mark Evers melangkah tergesa-gesa menuju ruang belajar di lantai 3. Mark telah menjadi asisten pribadi Matthias sejak sang Duke dewasa, tetapi belum pernah menerima perintah mendesak seperti yang diterimanya hari ini. Awalnya, Mark berasumsi bahwa Matthias pada dasarnya santai saja. Namun, akhirnya ia mulai bertanya-tanya, apakah memang tidak ada hal di Kekaisaran Berg yang dapat membuatnya cemas. Bagaimanapun, ia memiliki semua yang diinginkannya, dan hidupnya selalu berjalan lancar. Matthias von Herhart adalah seorang pria yang tahu bahwa ia selalu menang dalam hidup. Mark yakin bahwa inilah sumber kebaikan dan kemurahan hatinya. Itulah kelembutan predator dengan perut kenyang. Mungkin itulah sebabnya Mark merasa udara bergerak lebih lambat saat ia berada di dekat Matthias. Itulah Duke Herhart yang dikenalnya. Itulah sebabnya Mark meragukan pendengarannya sendiri ketika mendengar Matthias menambahkan frasa secepat mungkin pada perintahnya untuk menyelidiki Daniel Raynor. Begitu Mark yakin tidak salah dengar, ia segera mulai melakukan penyelidikan. Beberapa waktu kemudian, hampir berlari menyusuri lorong, Mark mencapai ruang belajar di lantai 3 dengan cepat. "Yang mulia, ini saya, Mark," katanya. Jelas dari celah di bawah pintu bahwa lampu menyala di dalam, tetapi tidak ada jawaban. Ini berarti, masuklah. Mark diam-diam membuka pintu dan memasuki ruang kerja. Matthias sedang duduk merosot di sofa kulit besar. Saat itu sudah larut malam, tetapi dia baru saja menyelesaikan rapat dengan para direktur bisnis keluarga dan masih berpakaian formal. Mark dengan lembut meletakkan berkas tentang Daniel Raynor seperti yang Matthias minta itu di atas meja. Matthias mengusap pelipisnya, lalu mengambil map itu dan mulai membolak-balik halaman di dalamnya. Melihat Matthias dengan santai membaca halaman-halamannya, Mark merasa lega melihat Duke Herhart yang biasa ditemuinya. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, ia melihat Matthias bertingkah lebih aneh lagi. Setelah membaca setiap halaman dalam berkas itu dengan saksama, Matthias tertawa terbahak-bahak. Dalam berkas itu, tercatat bahwa Daniel telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam usaha pertambangan di luar negeri dan telah menjadikan rumahnya sebagai jaminan saat meminjam uang ini dari bank. Usaha itu ternyata penipuan, dan dia telah kehilangan semua uangnya dan akan segera terpaksa hidup di jalanan. Jadi, Mark tidak tahu apa yang ada dalam cerita Daniel yang dapat membuat Duke Herhart yang tidak memiliki emosi tertawa terbahak-bahak. Biar ku tebak, beberapa hari terakhir ini, Daniel Raynor secara ajaib melunasi semua utang banknya, betul? Tanya Matthias sambil memegang map di tangannya. Ada senyum masam di bibirnya. Wajahnya tampak lembut saat dia tidak menunjukkan emosi, tetapi hatinya yang dingin terlihat saat dia tertawa atau menyeringai. "Ya, Yang Mulia, saya hendak melaporkannya kepada Anda. Jumlahnya memang tidak seluruhnya, tetapi dia membayar cukup banyak untuk mencegah bank menyita rumahnya. Kejadiannya baru saja terjadi sore ini, jadi saya tidak dapat memasukkannya ke dalam berkas. Saya rasa uang itu berasal dari keluarga Edman, khususnya Linda Edman." Jelas Mark. Matthias masih tersenyum. Ia tampak menikmati mendengar nama itu saat Mark menyebutkan nama itu perlahan. Mark cukup kaget mengetahui Matthias bisa menebak nama itu. Segera, Matthias meminta Mark untuk memanggil Hessen menemui dirinya saat itu juga. Mark terkejut, tetapi dia tidak bertanya lagi dan segera pergi memanggil kepala pelayan.